Deregulasi perbankan. Oke, sebelum kita masuk pada tujuan deregulasi perbankan, pengertian dari perbankan itu sendiri adalah suatu keadaan di mana terjadinya perubahan peraturan atau kebijakan dalam perbankan, khususnya di Indonesia itu sendiri. Tujuan dilakukannya deregulasi perbankan yaitu membuat suasana perbankan di Indonesia agar lebih stabil. Nah, apa saja deregulasi perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah? Ada 8 regulasi perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri. Yaitu yang pertama, keleluasan kepada bank-bank untuk menentukan suku bunga deposito dan membuka bank baru dengan modal Rp 10 miliar. Kemudian mengatur pembatasan dan pemberatan persyaratan perbankan. Kemudian meniadakan pemisahan perbankan berdasarkan kepemilikan. Kemudian menaikkan modal minimum pendirian bank menjadi Rp 50 miliar. Melonggarkan aturan soal CAR. Melakukan pembatasan pemberian kredit. Dan pengumuman pemerintah 1 November 1997. Sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ada dana yang bersumber dari bank itu sendiri atau dana pihak ke-1. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya disebut dengan dana pihak kedua, dan dana yang berasal dari masyarakat atau disebut dengan dana pihak ketiga. Nah, untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang memberikan pinjaman, bank harus lebih dulu membeli uang atau menghimpun dana, sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan. Dana pihak ke-1 yaitu setoran modal dari pemegang saham. Kemudian tambahan modal disetor, cadangan-cadangan bank, dan laba yang belum dibagi. Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya modal setoran dari para pemegang sahamnya. Setoran modal dari pemegang saham, cadangan-cadangan bank, cadangan-cadangan laba bank pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Laba bank yang belum dibagi merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan kembali sebagai modal untuk sementara waktu. Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar daripada jika meminjam ke lembaga lain. Dana pihak kedua. Pinjaman bank atau pinjaman antar bank. Pinjaman antar bank atau sering disebut pinjaman singkat, yaitu penempatan atau peminjaman dana jangka pendek dalam hitungan hari antar bank. Lebih jelasnya adalah instrumen bank dalam mengatasi kekurangan atau kelebihan dana jangka pendek yang bersifat sementara. Bagi bank yang menempatkan, pinjaman singkat merupakan aktiva bank, sedangkan bagi bank yang menerima penempatan, pinjaman singkat merupakan kewajiban atau utang atau pasifa. Kemudian pinjaman singkat dibukukan dalam rekening bank.
Kemudian fasilitas diskonto, yaitu fasilitas pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang adalah surat berharga yang diterbitkan dan ditandatangani oleh nasabah, yang pada umumnya dilakukan sebagai jaminan atas pelunasan hutang nasabah kepada bank yang bersangkutan. Obligasi dan saham. Saham dan obligasi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menanamkan modal atau dana untuk mendapatkan pundi-pundi keuntungan dari perusahaan. Saham sendiri adalah bentuk kepemilikan individu atas aset sebuah perusahaan yang biasanya berbentuk dokumen. Pemilik surat saham berhak atas keuntungan yang didapatkan perusahaan sesuai dengan jumlah lot saham yang mereka miliki. Keuntungan dalam investasi saham ini disebut dengan dividen. Obligasi sendiri adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah, lengkap dengan bunga serta informasi jatuh tempo pembayarannya. Surat ini merupakan sebuah bukti perjanjian peminjaman dana, sekaligus besaran bunga yang harus dibayarkan oleh pihak penerima obligasi. Meski perusahaan bisa mengeluarkan obligasi, namun obligasi lebih sering dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Dana pihak ketiga. Ada giro. Nah, giro atau rekening giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, kredit giro, atau sarana pemerintah atau sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara memindah bukuan. Simpanan deposito, yaitu produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Apabila dana yang tersimpan diambil sebelum waktunya, maka siap-siaplah untuk terkena denda atau penalti. Kemudian simpanan tabungan. Simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jika penyimpanannya di bank, maka pemilik tabungan akan mendapatkan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang dilakukan, dan bank juga akan memberikan automatic teller machine atau ATM lengkap dengan nomor pribadi. Oke, baik.